kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Hari ini bersama saya Ashlyn dan juga narasumber kita Ibu Magdalena Praneta. Ya, shalom. Shalom Miss, gimana Miss kabarnya hari ini? Tuhan menyertai dengan setia. Ya, shalom Ibu Bapak semua dalam kasih Tuhan. Ya Miss, jadi kami hari ini semua akan berdiskusi tentang satu topik yang sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit di episode sebelumnya. Oke. Kalau sebelumnya bahas tentang budaya ya Miss, budaya sekolah Pelangi Kristus ya Miss. Ya. Hari ini kita akan diskusikan tentang aplikasi budaya tersebut, yaitu problem solving and decision making. I see. Ya. Jadi ini Miss, sejak dini kan Ashlyn itu sudah diajar untuk melakukan segala decision making, problem solving itu berlandaskan firman Tuhan. Yes. Salah satunya melalui pelajaran agama ya, atau disebutnya intensive Bible class. Intensive Bible class ya. Nah, Ashlyn itu mau bertanya Miss sedikit. Kan setiap ilmu ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan ya Miss di sini. Pelangi Kristus itu juga telah mempelopori kurikulum yang seutuhnya berlandaskan firman Tuhan. Yes. Ashlyn tertarik nih, apakah bisa dijelaskan lebih dalam dasar firman apa yang digunakan Pelangi Kristus untuk merancang kurikulum yang berlandaskan Alkitab? Oke, that's very good question, Ashlyn. Jadi sebenarnya ya, kurikulum berdasarkan Alkitab itu yang paling penting adalah menjawab atau menerjemahkan apa yang ada dalam hatinya Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan kan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Ini yang disebut sebagai tujuan hidup manusia. Nah, dikatakan di Alkitab bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, ya kan? Di dalam Yesaya 43 dijelaskan, kemudian di dalam Efesus pasal 2 juga dijelaskan. Nah, bagaimana memuliakan Tuhan? Itu hanya satu. Dasarnya, yaitu Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 9 sampai ayat 14. Ini adalah dasar bagaimana manusia bisa memuliakan Tuhan. Yang dikatakan, dengarlah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya kan? Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, caranya hanya dengan satu hal. Ketika manusia bisa mengasihi Allah dengan segenap totalitas tadi, maka dengan demikian manusia bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup untuk kemuliaan Tuhan itu berarti hidup menurut apa yang Tuhan rencanakan. Persis seperti yang Tuhan rencanakan. Jadi misalnya begini, Tuhan menciptakan Ashlyn untuk memuliakan Tuhan melalui kelak profesi Ashlyn. Ngomong-ngomong, Ashlyn tuh kalau berdoa inginnya dipakai Tuhan itu melalui profesi apa? Atau yang dirasakan oleh Ashlyn? Selama ini sih yang diomongin atau aku rasain sendiri sih lebih mungkin guru sih. Guru, wah saya tunggu nanti kamu kuliah di Petra, FKIP, guru, oke ya. Jadi artinya begini, Tuhan itu menaruh di dalam hati anak-anaknya yang sudah ditebus, apa yang menjadi rencana Tuhan, supaya melalui itu Ashlyn bisa hidup persis seperti yang Tuhan maksudkan. Apa yang ditanamkan? Satu, ditanamkan bakat, ditanamkan passion, ditanamkan pengalaman hidup, ditanamkan di orang tua yang bisa menjadi model untuk Ashlyn nanti bisa melihat ternyata mengajarkan firman Tuhan itu hal yang indah. Kamu ngalami itu karena papa mama kan hamba Tuhan full timer. Tapi kamu punya panggilan begini. Kamu terpanggil untuk nantinya mengajarkan firman Tuhan gara-gara dibesarkan dalam keluarga hamba Tuhan. Tapi juga waktu kamu kecil, kamu tertarik mengajar, ya kan? Nah,
Ketika kemudian Aslin sekarang ini mengerucut kurang lebih, kalau Tuhan berkenan menjadi guru, berarti mengajarnya kebenaran Tuhan tapi dalam dunia pendidikan, bukan di gereja. Nah, bedanya sama Papa. Kalau Papa lingkupnya mungkin di gereja, walaupun sekarang di kampus ya. Tapi barangkali satu hari panggilan Papa tuh menjadi jelas di gereja. Tapi andai kata Papa panggilannya tetap di kampus, mungkin bedanya sama Aslin. Kalau Papa tuh mahasiswa, kalau Aslin di anak-anak, di sekolah. Nah, jadi kalau mau berbicara, Pelangi Kristus itu dasar kurikulumnya ayatnya apa? Ya ini Ulangan 6 ini. Ayat 9-14, kalau Tuhan Yesus sendiri mengajar di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Yang kemudian dalam hukum yang baru Yohanes 13 ayat 34-35, mengasihi bukan lagi sebagai diri sendiri, tapi mengasihi seperti Kristus mengasihi. Jadi ada dua. Kurikulum Pelangi Kristus dirancang dengan beberapa subjek pelajaran, beberapa kegiatan dan program belajar, beberapa aktivitas belajar di dalam dan di ruang kelas, di rumah dan di luar rumah, di luar kota dan di Surabaya. Semua itu menolong murid-murid untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas dan setelah menerima kasih Tuhan, mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi kurikulumnya dirancang dengan dasar itu. Nah, kalau anak-anak melalui proses yang dirancang di Pelangi Kristus berdasarkan firman Tuhan, nanti akhirnya tumbuh itu benih, merespon kasih Allah dalam Kristus dengan mengasihi Allah, maka akan memberikan hidup yang terbaik. Belajarnya bertanggung jawab, jujur, rajin, talentanya dikembangkan dengan maksimal. Karena kan Pelangi Kristus kan punya banyak kegiatan di mana anak-anak tuh bisa mengembangkan bakat dan talenta, ya kan? Juga setiap event, kegiatan itu selalu tujuannya anak-anak itu bukan perform, tapi menyatakan kasih pada Tuhan melalui bakat dan talenta. Semua dihargai. Mau main musik boleh, mau melalui melukis bisa, melalui keterampilan teater, melalui choir. Ya, seberapa besar kemungkinan proses belajar itu diberikan pada murid-murid. Nah, ketika itu terjadi, nanti kan muncul nih. Kalau Tuhan memanggil, kalau Aslin tadi kan memanggil sebagai guru, jadi berarti nanti belajarnya lebih kepada ilmu pendidikan. Ya. Tapi mungkin Ore, nggak tahu Ore, sudah pernah ngomong-ngomong sama adikmu belum? Kira-kira dia terpanggil? Belum sih, Miss. Tapi kalau dilihat mungkin dia suka banget sama masak. Masak, oke. Berarti nanti mungkin bidangnya kulineri. Jadi melalui masak, melalui dia nanti bisa punya passion untuk makanan sehat, ya. Karena sekarang ini kan sangat banyak uang itu dikeluarkan untuk orang sakit. Tapi kalau kita membuat orang sehat kan kita menghemat, ya kan? Nah, jadi kalau sekolah kulineri merancang makanan yang sehat, bergizi dan gaya makan yang sehat, diharapkan melalui profesi yang nanti ditekuni oleh ya Ore masalah kulineri, mungkin yang lain nanti dalam dunia pertanian kah, peternakan kah, sebagai dokter kah, macam-macam. Termasuk dalam bidang teologi, menjadi misionari, menjadi penginjil, menjadi pembawa kabar baik kemana-mana. Diharapkan dengan proses belajar yang dengan sengaja dirancang untuk terus-menerus bisa merasakan kasih Tuhan dan membalas kasih Tuhan. Profesi yang nanti dijalani oleh anak-anak itu sudah dibangun sejak kecil dari hatinya. Sehingga gitu sehingga kan di visinya Pelangi Kristus kan dikatakan begini. Supaya lulusan Pelangi Kristus ini nanti boleh melayani Tuhan sesuai dengan panggilan hidupnya. Nah, jadi demikian kalau ditanyakan apa dasar ayatnya, itu ayatnya. Hukum kasih atau the great commandment. Satu lagi. Untuk bisa mengasihi Tuhan tidak bisa begini. Aslin, mengasihi Tuhan tidak bisa otomatis ya kan. Masa kalau hanya diinstruksi mengasihi Tuhan langsung orang mengasihi Tuhan tidak bisa. Caranya adalah
ketika mencintai firman, belajar berdasarkan prinsip-prinsip firman, merenungkan firman, devotion firman, setiap hari baca firman, pelajaran apa saja diintegrasikan dengan firman, itu akan membangun hati mengasihi Tuhan. Mungkin melalui merasai juga ya, Miss? Betul. Jadi ketika semua proses belajar dan kegiatan di Pelangi Kristus sumbernya Alkitab, firman Tuhan, disitulah Roh Kudus akan bekerja, murid-murid akan bertumbuh mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah, udah jelas ya? Ya. Nah, coba gimana resumenya Aslin? Berarti tadi poin yang menarik sih, Miss, saya ambil tadi. Berarti kan kita punya nanti profesi kan ya, itu teacher. Betul. Itu berarti dari kecil kita udah dikasih environment supaya kita bisa bertumbuh gitu ya, Miss. Betul. Berarti sebenarnya luar biasa ya, Miss. Berarti di pembelajaran di Pelangi Kristus itu sebenarnya membantu mereka merasai tadi ya, merasai juga, melihat, merenungkan, gitu ya. Iya. Bahkan ilmu-ilmu lain, misalnya di sekolah lainnya yang dianggap ilmu sekuler juga di sini dikaitkan dengan firman Tuhan ya, Miss. Betul. Luar biasa sekali. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, selalu demikian ya. Ya, soalnya Ashley juga lihat sih, Miss, dari misalnya PACE Science, let's say. Science itu kan juga dikaitkan di awal sudah ada BVM, Bible Verse. Lalu kita belajar, oh ini tuh semua ciptaan Tuhan. Dan kita ini lagi mempelajari tentang ciptaan Tuhan yang Tuhan buat. Betul. Juga ini sih, Miss. Di misalnya discipleship class ya, Miss. Barusan Ashley tadi keluar dari kelas kesehatan. Kesehatan kami belajar tentang P3K. Ashley sih sendiri belajar, oh kita membantu orang lain itu bisa menjadi berkat yang mereka rasai. Mereka bisa merasakan Tuhan melalui kita. Good. Yes. Oke, Miss. Kalau gitu kita akan lanjut dengan pertanyaan kedua ya, Miss. Dengan memecahkan masalah dan membuat pilihan hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa yang akan terjadi waktu Ashlyn menggenapi panggilan, yaitu profesinya nanti? Dan sebenarnya karakter apa sih yang dibentuk waktu kita melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, especially dalam hal problem solving dan decision making. Jadi untuk jawaban dasar dulu ya, nanti kita akan dalami dalam episode berikut ya. Jadi begini, problem solving ataupun decision making itu adalah satu tindakan konkret merespon situasi dan kondisi dengan perspektif Alkitab. Jadi dengan satu kalimat, Pelangi Kristus menolong murid-murid untuk mempunyai Christian worldview di dalam merespon apa saja yang muncul di tengah-tengah realita hidup anak-anak mulai umur kecil 3 tahun kan, maksudnya 3 tahun sampai usiamu sekarang berapa? 15. Kelas berapa? Kelas 9. Nah, sampai kelas 9, sampai SMP dan sampai yang SMA juga. Jadi ketika anak-anak belajar firman Tuhan, murid-murid Pelangi Kristus belajar firman Tuhan, problem ataupun kondisi tertentu itu akan menstimulir atau menjadi proses di mana murid-murid belajar untuk memakai perspektif Alkitab menjawab problem atau case atau fakta hidup yang dihadapi oleh murid-murid secara real. Ketika itu dilatihkan, maka itu nanti akan membentuk Christian worldview yang nantinya akan membentuk nilai-nilai hidup. Nah, kita akan bicarakan ini dalam episode berikutnya. Ya. Nah, Pelangi Kristus mendidik anak-anak sejak dini agar mampu membuat keputusan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kelak nantinya mampu menggenapkan panggilan Tuhan pada profesinya masing-masing. Setiap pelajaran dalam kurikulum di Pelangi Kristus dikaitkan dengan firman Tuhan. Kalau Anda adalah orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anak Anda yang berlandaskan firman Tuhan, Pelangi Kristus adalah jawabannya. Yuk kunjungi Instagram kami @pelangikristus dan segera kunjungi sekolah kami.
Bu Magda, terima Yes. kasih ya sudah menjelaskan tadi ya dengan sangat detail. Ya. Menarik sekali, kurikulum di Pelangi Kristus itu dirancang sedemikian rupa agar setiap anak itu mampu memilih keputusan hidup yang terbaik berlandaskan firman Tuhan. Yes. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak episode hari ini. See you in the next episode. God bless you all. God bless you.